Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Filipi 3 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita, yang sempurna, berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Filipi 3 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Terus Maju dalam Yesus, ditulis oleh Leslie Koh. Mari kita mulai kisah inspiratif. Saat mengikuti suatu lomba lari di hutan, saya mencoba mencari jalan pintas dan melewati rute yang asing. Karena tidak yakin apakah saya masih berada di jalan yang benar, saya menanyai seorang pelari yang datang dari arah berlawanan. "Iya," jawabnya yakin. Melihat saya masih ragu, ia segera menambahkan, "Jangan khawatir, saya sudah melewati semua rute yang salah. Tetapi tidak masalah, karena semua itu bagian dari lomba." Sungguh gambaran yang tepat mengenai perjalanan rohani saya. Entah berapa kali saya pernah menyimpang dari Allah, jatuh dalam pencobaan, dan pikiran saya teralihkan oleh hal-hal lain dalam hidup ini. Namun,
Allah senantiasa mengampuni dan menolong saya untuk terus bergerak maju. Meski Dia tahu saya akan terjatuh lagi. Allah tahu kecenderungan kita untuk menyimpang ke jalan yang salah. Akan tetapi, Dia selalu siap mengampuni, lagi dan lagi. Jika kita mengakui dosa kita dan mengizinkan Roh Kudus mengubah kita. Paulus juga mengetahui bahwa itu semua adalah bagian dari perjalanan iman. Karena sangat menyadari dosanya di masa lalu dan kelemahannya di masa kini, Sang Rasul tahu ia belum mencapai kesempurnaan seperti Kristus yang ia dambakan. Tetapi ini yang kulakukan, ia menambahkan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan. Jatuh tersandung adalah bagian dari perjalanan kita bersama Allah. Melalui kesalahan dan kegagalan itu Dia akan menyucikan kita. Rahmat Allah memampukan kita untuk terus maju sebagai anak-anak yang telah diampuninya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Dosa apa saja yang dapat Anda akui di hadapan Allah hari ini? Bagaimana jaminan pengampunannya memampukan Anda untuk terus maju dalam iman? Hal ini patut kamu ketahui. Surat Filipi menunjukkan beberapa kaitan dengan Kisah Para Rasul 16. Dalam Kisah Para Rasul 16, Paulus berada di dalam penjara Filipi karena bersaksi untuk Yesus. Namun, Sang Rasul tidak membiarkan pemenjaraan itu menghentikan kesaksiannya. Surat Filipi ditulis dari dalam penjara Romawi dan, sekali lagi, Injil disebarluaskan melalui Paulus, orang yang dipenjara. Meski tempatnya berbeda, situasinya sama di penjara karena berbicara tentang Yesus. Sang Rasul diubahkan dari seorang Farisi, penganiaya Kristus dan gerejanya, menjadi seorang yang dengan sepenuh hati bersaksi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Selain itu, Paulus mengejar Yesus dengan penuh semangat dan menggunakan metafora atletik tentang seorang pelari yang berfokus pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Bagi Paulus, Kristus adalah hadiahnya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, terima kasih untuk belas kasih-Mu. Tolonglah aku menjalani kehidupan yang menyenangkan-Mu, karena ku tahu Roh-Mu bekerja di dalamku untuk menjadikanku semakin serupa dengan anak-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi.
Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.